Alhamdulillah, pada siang hari ini kita akan sama-sama mendengarkan dialog Ramadan yang insyaallah akan disampaikan langsung oleh guru kita, yakni Al-Mukarram Profesor Dr. Tuan Guru Haji Fakhrul Razi Dahlan MA, dengan tema Kiat Sukses Puasa di Bulan Ramadan. Insyaallah dialog Ramadan kita pada siang hari ini sampai pukul 14.00, dan semoga nanti sebelum tiba waktunya kita untuk menutup, semoga bisa berdialog atau tanya jawab. Baiklah, agar lebih barokahnya, marilah kita buka dengan sama-sama melafazkan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Al-Mukarram Bapak Profesor, falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah al-qa'im bihuquqillah ma dhaqat illa wa farajahallah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li wazira min ahli. Amma ba'du, faqala Allah subhanahu wa ta'ala fi muhkami tanzilih. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala alaihi salatu wassalam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Sadaqallah wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para masyayikh, para tuan guru, para alim ulama, para asatiz, ustadzah, sesepuh agama, pelingsir, tokoh pemuda, tokoh remaja, jamaah salat zuhur Masjid Ubul Watan Islamic Center yang saya muliakan. Alhamdulillah wa syukurillah, pada hari ini kita diberikan kesehatan, keafiatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang diberikan sehat oleh Allah taala, tapi tidak banyak diberikan afiah oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang yang segar, sehat secara fisik, tapi dia sakit secara psikis. Betapa banyak diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa fisik yang kuat, tapi tidak satu pun di antara mereka yang terdetak hatinya untuk melaksanakan ibadah salat berjamaah. Kenapa? Karena tidak diberikan afiah oleh Allah Subhanahu wa taala. Hamba Allah yang paling mulia adalah diberikan dua dimensi oleh Allah taala, dimensi sihah dan dimensi afiah. Apabila manusia sudah mendapatkan dua dimensi itu, maka sempurnalah bagi dia untuk mendapatkan rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Al-afiyah inilah yang kita cari. Afiyah inilah yang kita mohon kepada Allah SWT di samping sehat. Karena orang yang afiyah adalah ayu afiyallahu ta'ala bima bainahu wa bainallah. Orang yang mendapatkan afiyah itu adalah selalu ditolong oleh Allah SWT, selalu diberikan kekuatan oleh Allah SWT dalam segala gerak-gerik kehidupannya. Meskipun secara fisik orang itu sakit, tapi selalu rohaninya, keimanan, ketakwaannya bangkit untuk melaksanakan ibadah. Berarti orang itu sudah diberikan afiah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukurlah kita sekalian, hari ini kita sudah menggapai puasa kita 21 Ramadan. Mudah-mudahan puasa kita dari 1 sampai seterusnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, saya awali dialog Ramadan ini dengan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayat ini menjelaskan tentang 4 hal. Yang pertama adalah panggilan kemuliaan. Ya ayyuhalladzina amanu. Di dalam Al-Quran, jika ada
adawatun nida, huruf-huruf yang dipakai untuk memanggil, maka dua kemungkinan. Panggilan pertama disebut dengan nida'ut tasyrif wat takrim wat ta'zim. Panggilan kemuliaan, kehormatan yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bisa jadi panggilan itu adalah maknanya litaubih wat tahzi. Panggilan untuk penghinaan kepada orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di saat Allah Subhanahu wa taala memanggil kita dengan panggilan kemuliaan, maka tidak ada sesuatu yang paling mulia selain daripada kita yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menggandengkan dua huruf nida, ya dengan ayyuha, menunjukkan bahwa orang yang dipanggil dan gelar yang dipanggil adalah menunjukkan tentang rutbah tingkatan yang paling tinggi. Maka Allah Subhanahu wa taala ya menggunakan kalimat lafaz ya ayyuha, menandakan bahwa Allah sebagai munadi, Allah sebagai pemanggil. Al-munada yang dipanggil adalah amanu, orang yang beriman. Nidanya adalah ya ayyuha. Wajhun nidanya adalah ittaqullah. Menandakan bahwa kita semua dipanggil dengan gelar kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangankan ini Allah yang manggil, sejak gambaran manusiawi. Misalnya Ustadz dipanggil oleh presiden, gimana perasaannya? Oh, senang sekali. Padahal yang manggil presiden. Janganlah presiden terlalu tinggi, gubernur. Hanya kita dipanggil oleh gubernur, gimana perasaan kita? Senang. Ini Allah yang memanggil. Ini Allah yang memanggil. Kenapa kita enggak terletak hati kita untuk menyahut panggilan Allah Subhanahu wa taala itu? Maka yang dipanggil adalah bukan orang yang cerdas oleh Allah taala. Bukan orang yang kaya yang dipanggil oleh Allah taala. Bukan orang pintar yang dipanggil, tapi orang yang memiliki dimensi spiritualitas, dimensi hati. Ya ayyuhalladzina amanu. Artinya bahwa begitu mulianya orang-orang yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dengan panggilan kemuliaan ini, ya, otomatis manusia itu diberikan dua gelar sekaligus oleh Allah taala. Gelar yang pertama adalah gelar mukmin, aman. Gelar yang kedua adalah al-muttaqin, ittaqullah. Ini makna ayat yang pertama. Makna kandungan ayat ini adalah pertama, panggilan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan panggilan kemuliaan itu dibarengi dengan sebuah perintah kemuliaan. Perintah kemuliaannya apa? Ittaqullah. Bertakwalah kepada Allah. Mana ittaqullah? Ittaqullah dalam makna yang sangat universal. Ittaqullah dalam dimensi yang sangat luas. Karena dimensi takwa Allah itu luas sekali, universal sekali, perlu pembatasan tentang dimensi takwa Allah itu. Maka Allah menegaskan takwa kepada Allah yang sebetulnya adalah haqqa tuqatih. Itu ittaqullaha haqqa tuqatih. Haqqa tuqatih di sini maknanya adalah al-ittiqa wal wiqayah min indillah. Pemeliharaan dan dimensi ketakwaan itu datang dari Allah SWT, sehingga tidak akan ada manusia melakukan dosa noda jika dia memiliki prinsip haqqa tuqatih. Dan ini adalah rutbah tingkatan yang paling tinggi, ya. Bisa saja haqqa tuqatih, ya, kamalat taqwa, sempurna paling tinggi adalah hakikat ketakwaan yang paling tinggi. Bisa juga kamalat taqwa, derajat yang kedua adalah takwa yang sempurna. Bisa saja derajat yang ketiga adalah, ya, nisbat takwa, setengah ketakwaan. Bisa saja derajat yang paling rendah adalah nuqsanut takwa, takwa yang paling rendah, paling kurang. Allah mengambil dimensi yang paling tinggi, haqqa tuqatih. Untuk apa? Untuk kita lewati min nuqsanit takwa ila nisbit takwa ila kamalit takwa sampai haqqa tuqatih. Tinggal kita sekarang berada di posisi yang mana? Apakah posisi
ketakwaan kita yang lentong-lentit, sudah datang sudah tidak, sudah pacu wah tendek, atau setengah, atau level sempurna, atau level yang paling sempurna. Tinggal kita evaluasi diri. Sehingga ya, sebagian ulama menjadikan levelisasi takwa ini juga ada pada levelisasi puasa. Level puasa dalam Imam Ghazali ada 3, tapi ada peningkatan, levelisasi peningkatan tingkat-tingkat ketakwaan dalam aspek berpuasa itu dengan level shaimut taqi, puasanya orang yang bertakwa kepada Allah SWT. Ini paling tinggi. Kenapa? Karena itu orientasi takwa puasa itu adalah la'allakum tattaqun. Maka yang pertama level paling tinggi adalah shaumut taqi. Shaumut taqi ini adalah orang yang memiliki puasa al-khawas. Ada berada pada posisi al-khawas dalam perspektif Imam Ghazali. Shaumul khawas, dia bisa ya panca inderanya berpuasa, meninggalkan segala sesuatu yang membatalkan pahala puasa. Itu al-khawas. Kalau puasa awam, yang membatalkan puasa, menghindari dari hal yang membatalkan puasa, itu namanya puasa awam. Naik ke derajat yang kedua, puasa khawas, yang membatalkan pahala puasa, itu puasa khawas. Puasa khawasul khawas adalah yang membatalkan pahala puasanya jika dia mengingat dunia. Sekali dia lupa kepada Allah SWT, dia anggap puasanya batal. Itu puasa khawasul khawas. Puasa khawas dan khawasul khawas masuk dalam kategori shaumut taqi, puasa orang yang betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita masuk dalam level ini, yang setiap hari, setiap malam kita mengisi Ramadan dengan sebaik-baiknya. Level yang kedua adalah, yang kedua lebih rendah dikit dari yang pertama tadi, adalah saumur rabih. Saumur rabih, puasa orang yang beruntung. Puasa yang beruntung artinya puasa tahun ini lebih bagus kualitasnya dari puasa tahun lalu. Saumur rabih. Apakah ya dirosah bacaan Quran kita, khataman Quran kita tahun ini lebih banyak daripada tahun lalu? Jika tahun ini lebih banyak khataman Quran kita, berarti kita masuk dalam level saumur rabih, puasa yang ada untungnya, ada labanya. Kemudian yang ketiga adalah saumul magbun, saimul magbuni, orang yang puasa yang tertipu. Yang tertipu dalam arti puasa tahun ini dengan tahun lalu sama, nggak ada peningkatan sama sekali ya. Kemudian yang keempat saumul mal'un, puasanya orang yang jauh dari rahmat Allah, laknah Allah. Kenapa? Karena puasanya tahun ini lebih jelek daripada tahun lalu. Ini ya antisipasi bagi kita sekalian. Kemudian yang terakhir adalah puasa yang tidak ada untung ruginya sama sekali dalam melaksanakan ibadah. Itu disebut dengan saumul khasir. Saumul khasir adalah orang yang tidak memanfaatkan waktu-waktu Ramadan untuk melaksanakan ibadah. Dia ditunggu oleh Ramadan, tapi berhura-hura saja pekerjaannya. Dia ditunggu oleh Ramadan, siang harinya dia tidak berpuasa. Ditunggu oleh Ramadan, malamnya tidak sholat tarawih, tidak sholat tahajud, tidak sholat, tidak makan sahur. Itu namanya saumul khasir, orang yang rugi total ya. Ini gambaran para ulama tentang tipologi-tipologi masyarakat kita, yang tinggal kembali kepada kita masing-masing. Bagaimana etos kita, kiat kita untuk menjadi sukses di dalam menggapai Ramadan itu. Jika kita tidak mampu pada posisi haqqo tuqatih,
minimal kamalat tuqah, kesempurnaan dalam melaksanakan perintah Allah. Maka Allah SWT melanjutkan perintah takwa itu dengan sebuah larangan. Wala tamutunna, jangan sekali-kali kita meninggal dunia ini, wafat, mati, illa wa antum muslimun, kecuali kita berada dalam predikat muslim. Di sini pelajaran yang konstruktif, pelajaran yang indah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah menggambarkan Rahman Rahimnya pada ketika sembahyang. Allah katakan wala tamutunna, jangan sekali-kali kalian meninggal dunia, wafat, mati, illa wa antum muslimun, kecuali Anda menghadap Allah Subhanahu wa taala minimal dalam derajat muslim. Minimal itu. Minimal. Illa wa itu dalam ilmu balaghah menjelaskan tentang tafawut, tentang tingkatan. Imma tafawutul a'la, apa mengandung tentang tingkatan yang paling tinggi, au aqsa, atau penengahan, atau adna, atau paling rendah. Maka biasa ayat Al-Quran jika menggunakan kata waw setelah illa, itu adna, tingkatan rendah, paling rendah. Maka Allah menggunakan redaksi wala tamutunna illa wa, kecuali kalau tidak ada wanya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, maka tidak ada level, tidak ada tingkatan mutlak dalam keadaan Islam. Tapi di saat Allah mengatakan illa wa, berarti ada tingkatan di situ. Dan ternyata derajat orang meninggal dunia itu ada 3 dalam penjelasan ulama. Derajat yang pertama adalah illa wa antum muslimun, derajat muslim yang paling rendah. Apa sebabnya? Orang muslim yang berdosa, begitu dari akil balik dia berdosa, sampai dia mau sakaratul maut masih berdosa. Tapi di akhir kalimat kalamnya mengucapkan la ilaha illallah wajabat lahul jannah walau asina. Orang yang berdosa tapi di akhir hayatnya mengucapkan la ilaha illallah, maka dia wajib masuk surga. Itu derajat muslim. Sekedar mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah akhir hayatihi, di akhir hayatnya dia masuk surga. Tapi nanti dia tidak langsung masuk surga totalitas bighairi hisab, tapi dia transit dulu di neraka. Kenapa transit? Karena dia berdosa. Transit dulu di neraka dia sampai lunas utang piutang dosa nodanya, baru dia masuk surga. Itu derajat paling rendah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Coba Allah memohon, memberikan target kita jangan terlalu tinggi lah, terlalu berat mungkin, tapi minimal Anda mengucapkan akhir hayat Anda dengan la ilaha illallah muhammadur rasulullah di saat Anda sakaratul maut sudah beruntung. Seolah-olah itu maknanya wala tamutunna illa wa antum muslimun. Maka derajat yang kedua adalah derajat kesempurnaan, derajat mukmin. Kalau sudah derajat mukmin, tidak mungkin orang itu berbuat dosa. Kalau sudah sampai pada derajat mukmin, manusia itu tidak akan mungkin berbuat dosa. Kenapa? Karena dia selalu terkontrol oleh Allah Subhanahu wa taala. Derajat mukmin. Makanya dia berat. Ya. Apalagi derajat yang ketiga, muhsin. Allah tidak mengatakan wala tamutunna illa wa antum muhsinun. Berat itu. Berat. Kalau orang sudah derajatul muhsin itu, derajatul muhsinin, sudah hati, pikirannya, gerakannya semuanya tertaut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak terletak dalam pikirannya tentang unsur-unsur duniawi. Tidak pernah tertipu dengan tipuan-tipuan duniawi.
Apalagi ada penyakit-penyakit hati pada dirinya, jauh bagi orang yang memiliki derajat muhsin itu. Tidak ada iri, hasad, dengki pada dirinya. Maka itu derajat yang paling tinggi dan paling sulit. Maka kita bisa mengevaluasi diri kita. Di mana posisi kita mau menghadap Allah? Apakah derajat muslim? Apakah derajat mukmin? Ataukah derajat muhsin? Tinggal kembali kepada kita masing-masing. Maka Allah memberikan penjelasan kepada kita sekalian, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Dalam rangka menuju haqqa tuqatih, derajat ketinggian ketakwaan itu, Allah memiliki mekanisme untuk sampai kepada derajat yang tinggi itu. Salah satu di antara cara Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya adalah al-ikhfa anis sarair. Allah menyembunyikan rahasia-rahasia di balik perintah Allah Subhanahu wa taala. Al-ikhfa'u anis sarair. Itu cara Allah Subhanahu wa taala untuk bisa sampai kepada derajat haqqa tuqatih. Sengaja Allah rahasiakan rahasia di balik perintah Allah Subhanahu wa taala itu. Syekh Imam Ibrahim As-Samarqandi dalam kitab Bustanul Arifin Tanbihul Ghafilin, beliau memberikan penjelasan kepada kita sekalian. Akhfallahu ta'ala khamsata asya'a fi khamsati asya'a. Allah Subhanahu wa ta'ala sembunyikan 5 hal di dalam 5 hal. Allah sembunyikan, Allah rahasiakan 5 hal di dalam 5 hal. Yang pertama kata beliau, akhfallahu ta'ala ridahu fi ta'atin minat ta'ati liyajtahidan nasu fi talabiha raja'an ayyusadifuha. Allah sengaja merahasiakan ridhonya, menyembunyikan ridhonya dalam sebuah perbuatan kebaikan dari sekian banyak ketaatan-ketaatan yang dilakukan, agar manusia bersungguh-sungguh mencari ridho Allah itu dalam kebaikan-kebaikan itu. Bisa jadi Allah ridho di dalam saat kita sholat zuhur. Bisa jadi Allah ridho di saat kita sholat sunat ba'diyah zuhur. Bisa jadi Allah ridho di saat kita majelis seperti ini. Allah sengaja sembunyikan ridhonya itu agar kita cari ridho itu dalam setiap kebaikan-kebaikan perbuatan ketaatan itu. Sekiranya Allah nyatakan ridhonya pada satu kebaikan, mungkin kebaikan itu aja yang kita akan lakukan, yang lain tidak. Itu hikmahnya Allah sembunyikan, Allah rahasiakan ridhonya dalam sebuah ketaatan. Ini yang pertama. Yang kedua, akhfallahu ta'ala sukhtahu fi ma'siyatin minal ma'asi liyajtanibahan nasu. Allah Subhanahu wa ta'ala juga merahasiakan, menyembunyikan murkanya dalam perbuatan dosa, dalam perbuatan maksiat, agar manusia menjauhi seluruh jenis maksiat-maksiat itu. Maka Allah sembunyikan murkanya. Sekiranya seandainya Allah nampakkan murkanya dalam satu perbuatan dosa, mungkin orang itu tidak akan pernah melakukan apa-apa selain dia terus tobat, tidak akan pernah lakukan unsur-unsur duniawi. Tapi Allah rahasiakan agar seimbang kehidupan itu, agar berjalan tawazun, keseimbangan dalam hidup. Biarlah nanti orang yang berdosa dari umat Nabi Muhammad itu di sana di alam barzah mulai disiksa, di alam mahsyar mulai disiksa sampai neraka. Tapi di dunia Allah tidak langsung memberikan mereka siksa bagi orang yang berdosa dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah sembunyikan murkanya di dalam kemaksiatan. Yang ketiga kata beliau, akhfallahu ta'ala lailatul qadri fi ramadhan
liyajtahidan nasu fi ihya'i layaliha raja'an aywafiquha. Allah rahasiakan tempat, tanggal, waktu turunnya Lailatul Qadar agar semua manusia yang beriman itu berusaha sungguh-sungguh beribadah dan menghidupkan malam Ramadan dari setiap hari, setiap malam di bulan Ramadan. Allah rahasiakan kapan turunnya Lailatul Qadar itu. Sekiranya Allah nampakkan, tentukan tanggalnya turun Lailatul Qadar itu, mungkin malam itu aja rame. Seandainya Lailatul Qadar turun ya malam 25. Nggih. Kalau Imam Ghazali ya, Imam Ghazali pengalaman beliau, pengalaman empiris Imam Ghazali, kalau kita puasa mulai hari Kamis, Lailatul Qadar itu turun pada malam ke-25. Nggih, itu teorinya Imam Ghazali. Tapi jangan kita anggap teori Imam Ghazali itu total benar. Sebab bisa jadi Lailatul Qadar itu turun di malam 27. Bisa juga jadi turun di malam genap, malam 26. Kenapa? Karena Allah rahasiakan Lailatul Qadar itu kapan turunnya. Tapi kebiasaannya Rasulullah SAW itu, carilah Lailatul Qadar itu bi asyril awakhir, di bilangan 10 terakhir ya, terutama di bilangan-bilangan ganjil 21 tadi malam. Mudah-mudahan ibadah kita di malam juga masuk dalam Lailatul Qadar ya. Ntar malam 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29 ya, sampai 30 Allah rahasiakan itu. Kalau eksperimennya Imam Ibnu Abbas 27, Ibnu Abbas, carilah Lailatul Qadar itu pada malam 27, kata Ibnu Abbas, Imam Ibnu Abbas, sahabat Rasulullah SAW, pamannya Rasulullah SAW. Lailatul Qadar. Kenapa hitungannya? Ya, hitungan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu disebut 2 kali dalam Al-Quran. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri, 3 kali. Lapas Lailatul Qadar itu disebut 3 kali. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri 3. Berapa jumlah hurufnya Lailatul Qadar itu? Lam, ya, lam, ta, alif, lam, qaf, dal, ra. 9. 3 kali 9 27. Itu eksperimennya Imam Ibnu Abbas 27. Karena Lailatul Qadar disebut 3 kali, jumlah hurufnya 9, 9 kali 3. Tapi sekali lagi Allah rahasiakan. Akhfallahu ta'ala Lailatul Qadri fi Ramadhana liyajtahidan nasu fi ihya'i layaliha raja'an aywafiquha. Ya. Dirahasiakan oleh Allah SWT agar kita semua bersungguh-sungguh mencari Lailatul Qadar itu. Ya. Bisa jadi di saat kita beribadah bertepatan turunnya qadar dengan doa ibadah kita. Dan inilah fasilitas Allah yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad SAW, yaitu fasilitas Lailatul Qadar. Fasilitas Lailatul Qadar. Apa sebabnya Allah berikan fasilitas Lailatul Qadar? Lianna ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam qusaral amal. Umat Nabi Muhammad itu sedikit amal ibadahnya. Malas umat Nabi Muhammad itu. Bukan saja malas, sedikit amal ibadahnya. Qusaral umur. Umur umat Nabi Muhammad itu pendek-pendek. Supaya sebanding dengan amal perbuatan umat-umat terdahulu dan sebanding dengan umur umat-umat terdahulu, Allah berikan fasilitas khusus pada umat Nabi Muhammad, yaitu Lailatul Qadar. Khusus untuk umat Nabi Muhammad SAW. Bagaimana tidak Rasulullah katakan, hasadu ummati ma baina sittin wa sab'in.
tempat panen malaikat mencabut nyawa untuk umatku kalau sudah berumur 60, 70. Ayahanda perunggu berapa umurnya sekarang? 71. Sudah malaikat bertabik dia. Karena udah lewat 70. Sudah dilewati sama malaikat beliau itu. Ya. Kalau pelungguh berapa? Ya? 82. Ini sudah malaikat sudah tidak berani sama beliau ini. Ya. Ya. Pelungguh Ustaz berapa? 23, sebentar lagi. Insyaallah, tabarakallah. Nabi katakan hasadu ummati ma baina sittin. Tempat panen malaikat mencabut nyawa untuk umatku kalau sudah berumur antara umur 60 sampai 70. Kalau ada 71 ke atas bonus. Apalagi 82 bonus. Masya Allah, tabarakallah. Nah, pelungguh sekarang yang umur 82, Allah berikan pelungguh bonus umur 82. Okay. Umur 82. Berapa umur pelungguh sekarang detik ini? Dalam kalkulasi Allah Subhanahu wa taala. Dalam kalkulatornya Allah Subhanahu wa taala tentang umur antum sekarang ini, pelungguh sekarang ini. Umur pelungguh 82 tahun. Dihitung mulai setelah balik. Kapan pelungguh balik? Umur 15, gih. Umur 15. Coba kita lihat sekarang. Umur beliau 82 umur kasar. Sebelum dipotong usia balik. Potong dia usia balik 15. 67 tahun. Berarti beliau sekarang ini secara hukum syariah, hukum taklifi, beliau berumur 67 tahun. Minus 15 tadi. Karena tidak dihitung. Berarti pelungguh ini pernah beribadah, berpuasa, bertemu dengan Ramadan berapa kali? 67 Ramadan. Sekali pelungguh ibadah pada malam-malam Ramadan itu sama dengan penjelasan Allah khairun min. Khairun min itu ambang minimal. Nggih? Dalam ilmu balaghah, khairun itu bukan isim tabdil. Bukan segah isim tabdil. Bukan pembanding. Tapi itu namanya segah mubalaghah bi ismil fa'il. Berarti tidak ada perbandingannya. Kalau isim tabdil itu comparative degree, itu ada perbandingnya. Ali lebih pintar dari Muhammad. Berarti siapa lebih pintar? Ali. Itu pembanding. Tapi kalau khairun tidak. Karena tidak ada pembandingnya. Apalagi diawali dengan akhir dengan kata min. Min itu bukan arti li tab'id, tapi min lil ibtida. Mulai ngitungnya itu. Mulai ngitungnya. Minimal mulai ngitung dari 1000 bulan. Minimal mulai ngitung 1000 bulan. 1000 bulan itu kita minimalkan saja sudah 84 tahun minimal. Berarti pelungguh sekarang usianya 67 kali ketemu Ramadan, beribadah pada bulan Ramadan sekali saja, maka ibadah pahalanya sepahala 84 tahun. Berarti umur pelungguh menit ini 5.628 tahun. Masya Allah. Berapa umur pelungguh? 5.628 tahun. Kalau pelungguh meninggal dunia sekarang, ikhlas kita. Kenapa? Karena umurnya 5.628 tahun. Masya Allah, tabarakallah. Pantas umat Nabi Muhammad paling dulu masuk surga. Karena ini hitungannya. Ini hitungannya. Kalau umat Nabi Nuh paling 100, 200, 300. Nabi Nuh hanya kan kurang 1000. Ya, 999 umur Nabi Nuh. Kurang setahun baru 1000. Pelungguh ini berapa tahun? 5.628 tahun. Coba. Dan sengaja Allah rahasiakan Lailatul Qadar itu biar kita hebat mencari Lailatul Qadar itu, ibadah pada malam Qadar itu. Itu. Jadi ini fasilitas yang Allah
berikan kepada kita. Masa kita lalai? Masa kita lengah? Masa kita tidak memanfaatkan fasilitas yang amat dahsyat ini, amat agung, besar, mulia ini? Itu cara menghitungnya yang tadi itu. Ya. Bagaimana kalkulasinya Allah tentang umur, kualitas, kuantitas umat Nabi Muhammad itu luar biasa. Masya Allah, tabarakallah. Ini Allah rahasiakan Lailatul Qadar agar kita berusaha dengan sebaik-baiknya. Yang keempat, akhfallahu ta'ala ismahul a'zam min asma'ihil husna liyad'uwan nasu bijami'i asma'ihi. Allah subhanahu wa ta'ala menyembunyikan, merahasiakan nama Allah yang paling agung, Ismullahil Azam. Manakah dia Ismullahil Azam? Wallahu a'lam. Apakah Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam atau As-Sabur? Mana dia nama Allah yang paling mulia, Ismullahil Azam? Allah rahasiakan. Agar apa? Agar kita berdoa menggunakan nama-nama Allah itu semuanya. Bagi yang seret rezekinya, gunakanlah nama Allah ya Razzaq. Ustaz, belum keluar THR-nya. Ya Razzaq, ya Razzaq, ya Razzaq. Itu rahasianya Allah sembunyikan. Biar kita menjadi anak yang cerdas, alim soleh, ya alim, ya alim, ya alim. Pegang kepala anak kita, bacakan asma Allah Ta'ala, ya alim 100 kali. Kasih minum, anak kita dibukakan putuh oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya Wahhab, biar kita diberikan wibawa oleh Allah, diberikan harisma oleh Allah Ta'ala. Amalkan ya Wahhab 100 kali setelah sholat. Itu Allah rahasiakan nama-nama Allah yang agung itu, agar kita gunakan semua nama Allah itu untuk berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tetapi Majma'ul ulama, mayoritas ulama menyebut Ismullahil A'zam itu adalah lafaz Allah. Ismullahil Azam itu mayoritas ulama mengatakan Allahu. Apa sebabnya? Indikatornya dia Ismullahil Azam, ini rekaan-rekaan ulama aja. Sebab Allah rahasiakan bahwa di antara semua nama-nama Allah yang 99 itu hanya satu yang dipakai dalam takbiratul ihram salat. Lafzul jalalah Allah. Apabila menggunakan selain daripada lafzul Allah, lafaz jalalah Allah, maka tidak sah takbiratul ihramnya. Itu indikatornya bahwa Allah itu adalah Ismullahil Azam. Seandainya orang mengatakan Ar-Rahman Akbar, batalat salatuhu. Batal salatnya. Karena tidak menggunakan lafzul jalalah Allah. Itu alasan ulama mengatakan bahwa Ismullahil Azam yang paling tinggi adalah Allah. Yang kedua alasannya, kalau lafzul jalalah Allah itu adalah mutlaqu mujarradul ism. Mutlak dan nama satu-satunya yang tidak boleh dipakai oleh siapapun, oleh hambanya. Tidak boleh kita bilang ini mas muka Allah haram, nggak boleh. Kalau Rahman, mas muka Rahman, boleh. Mas muka Qadir, boleh. Tapi kalau menamakan orang makhluk dengan nama Allah, haram mutlak, nggak boleh. Nggak boleh. Kalau diidopatkan boleh, Abdullah boleh, Ikramullah, Diupullah boleh. Itu alasan yang kedua, bahwa Ismullahil Azam yang paling tinggi adalah Allah. Alasan yang ketiga, jami'u hurufihi iza huzifat dallat ila jalalatillah. Semua huruf yang ada pada lafaz Allah itu jika dibuang tetap kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu, buang alifnya, napi ini dibaca lillah, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Kembali maknanya kepada Allah. Hilangkan lamnya, ilahun, kan lil, kan double lam itu ya. Hilangkan lam yang pertama, bacaannya ilahun. Wa fil ardi ila fis samai ilahun wa fil ardi ilah. Tetap kembali kepada Allah SWT mananya. Hilangkan alifnya,
lahu ma baina aydihim wa ma khalfahum, lahu mulkus samawati, lahu itu kembali kepada Allah. Hilangkan lamnya. Kul hu. Itu sebabnya Ismullahil Azam itu adalah Allahu. Tapi sekali lagi, Allah rahasiakan. Tadi itu penjelasan ulama, penekatan ulama tentang lafaz jalal Allah itu. Tapi Allah rahasiakan semuanya itu agar kita menggunakan nama-nama Allah untuk kita gunakan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir kata beliau, akhfallahu ta'ala waliyan min awliyaihi fi jami'i khalqihi. Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan, merahasiakan wali di antara waliullah di kalangan makhluknya. Allah rahasiakan siapa di antara makhluk yang diangkat jadi wali oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah rahasiakan. Untuk apa? Li'alla yahtaqiru, supaya jangan ada orang yang saling hina. Wa yatlubu ad-du'a kullan minhum, dan orang bisa minta doa kepada siapa saja di antara kita. Itu rahasianya Allah menyembunyikan walinya, aulia Allah itu. Ya, tapi Nabi memberikan penjelasan, ma min qaumin ijtama'a fihi arba'una rajulan illa tawallallahu ta'ala waliyan minhum. Tiadalah suatu kaum apabila berkumpul di antara kaum itu 40 orang, pasti di antara yang 40 itu akan ada yang diangkat jadi wali oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ini banyak ini. Baik wali yang tidur itu wali-wali semua itu. Maupun wali-wali yang ngasih ini. Masya Allah sembunyikan, Allah rahasiakan siapa di antara mereka yang jadi wali oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Agar kita tidak ada yang saling hina. Bisa jadi orangnya sederhana, tapi dia istiqomah ibadah, bisa jadi dia jadi wali Allah. Orang yang hanya berbakti kepada ibu bapaknya, terus telaten memelihara ibunya, bisa jadi dia yang diangkat jadi wali oleh Allah SWT karena istiqomah berkhidmah kepada ibunya. Bisa jadi orang yang istiqomah melaksanakan ibadah sunat, bisa jadi dia yang diangkat oleh Allah SWT jadi wali. Ya. Tapi sekali lagi Allah rahasiakan siapa di antara mereka, di antara golongan umat itu yang diangkat jadi wali, agar kita saling menghargai dan kita semua bisa saling mendoakan. Itu kalau seandainya Allah tentukan Ustadz jadi wali, mungkin kesini aja orang minta doa, Nunas waliullah mohon doa. Yang lain-lain nggak dapat. Padahal Allah titip doa itu dari setiap mulut orang-orang yang beriman. Siapa di antara mereka yang diijabah doanya oleh Allah Subhanahu wa taala? Tergantung hati dan pikiran dan perbuatannya. Dialah yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, tabarakallah. Itu 5 rahasia Allah Subhanahu wa taala yang Allah rahasiakan kepada hambanya. Bapak Ibu saudara-saudara rahimakumullah. Apa jam berapa? Oh, oke. Allah Subhanahu wa taala merahasiakan itu agar kita punya semangat, etos kerja yang luar biasa di dalam kita melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus di malam Ramadan. Kita dalam af'al, perbuatan yang paling baik dalam mengisi 10 hari di bulan Ramadan akhir, kata Rasulullah SAW, daiman ya'takif. Rasulullah selalu i'tikaf. Kalau ada waktu kita i'tikaf, walau lahzatan, meskipun kita i'tikaf sebentar, upayakan pelugum tiang. Malam 23, meskipun hanya i'tikaf 23 atau 30 menit, walau lahzatan, mu'takif namanya. Hudur ke masjid, niat i'tikaf walau lahzatan, sudah masuk kita dengan golongan orang-orang yang dapatkan Lailatul Qadar. Meskipun tidur. Ya. Tapi i'tikaf
dengan duduk sambil tidur. Kalau yang tidur itu nggak masuk i'tikafnya. Yang dianggap dia tidur mu'takif itu adalah tidur jalis yang tidak batal wudu. Julus murabba, duduk seperti pelunggum tiang niki sambil tidur, itu namanya julus mu'takif. Kalau julus yang tidur yang mutajik seperti itu nggak dapat pahala i'tikaf. Dia dapat pahala tidur aja. Pahala sehat itu. Itu yang disebut dengan mu'takif. Rasulullah mu'takifan. Kemudian yang kedua, Rasulullah SAW adalah muksiro qiraatil Quran, memperbanyak baca Quran. Terus setelah tidur istirahat baca Quran. Sekarang kan enak, ya. Yang paling afdal adalah pegang mushaf. Ru'yatul mushaf wa mashul mushaf afdalul qiraah. Yang paling afdal sempurna pahalanya adalah membaca langsung mushaf Al-Quran, memegang Al-Quran, itu paling sempurna pahalanya. Jika tidak memungkinkan, ada HP kan, di HP ada Al-Quran, tinggal kita baca, mengisi waktu-waktu Ramadan dengan membaca Al-Quran. Rasulullah seperti bahasanya Siti Aisyah, ma ra'aitu Rasulullah ya aktsara tilawatan minal Quran fi Ramadan. Tidak pernah saya lihat Rasulullah paling banyak dia membaca Quran selain daripada bulan Ramadan. Rasulullah ya, pelonggom tiang, Masya Allah, imam panjang saja jadi imam, sudah kabur. Jadi kalau imam terawihnya cepat, itu yang favorit. Kalau imam cepat terawih namanya imam sedan. Wah, siapa imamnya itu? Ustadz Sedan katanya. Saking cepat caranya sholat tarawih. Kalau imam yang lambat-lambat, tertinggal dia. Imam yang lambat namanya imam setum, pelan jalan. Nah, itu fenomena-fenomena sosial di masyarakat itu. Kalau imamnya panjang bacaannya, makmumnya sudah macam-macam sudah. Begitu sudah baca ayat panjang, Yasin, Bapak Tuhan, Yasin ayatnya. Ayat 1, 2, 3, 4, 5 masih khusyuk. Masih khusyuk. Tapi sudah ke ayat yang ke-8, 9, 10 sudah atas. Lihat belencak di atas. Mana-mana udah pandangan matanya ini. Lama-lama lihat merek sarung batur, cap botol. Udah kemana-mana udah pikirannya itu. Nah, ini padahal Allah berikan fasilitas. Orang yang mendengar dan membaca Quran waktu sholat itu Allah lipat gandakan dari 700 menjadi 700.000 terus ke atas pahalanya. Ya. Kita mendengar imam, bacaan imam saja dapat pahala. Karena perintah Allah mendengar itu, bukan hanya perintah membaca. Ya. Idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu. Itu kan. Dengarkanlah la'allakum turhamun. Jadi mendengar bacaan orang bacaan Quran sama pahalanya dengan orang yang membaca. Gitu. Itu Rasulullah SAW mengisi kiat menjadi sukses Ramadan itu. Rasulullah kana muksira qiraatil Quran fi Ramadan. Rasulullah memperbanyak baca Quran di bulan Ramadan. Yang ketiga Rasulullah SAW dalam mengisi kiat sukses Ramadannya, Rasulullah SAW kana qaimal laili sahiran wa sajidan wa mutahajjidan. Rasulullah SAW bangun tengah malam untuk sholat malam, sholat tahajud. Setelah Rasulullah SAW sholat tahajud, da'iyan ilallah, Rasulullah berdoa. Masya Allah, Allah. Ya. Kita sering lupa berdoa, sering kita lupa lalai kepada tempat-tempat yang mustajab. Kalau Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu memberikan penjelasan, la tansa salasa saat fi Ramadan fi doa. Jangan engkau lupa 3 waktu di dalam Ramadan itu. Dalam rangka kita berdoa kepada Allah SWT. Ini pesan Imam Syafi'i. La tansa salasa sa'atin fi Ramadan fi doa. Yang pertama, indas shaimi, indas shaumi wa indal iftar.
Yang pertama kata beliau, jangan lupa berdoa di saat kita sedang berpuasa. Nih akan puasa main catur, main dum. Padahal yang dianjurkan di saat dia berpuasa itu, dia berdoa kepada Allah SWT, doaun la yuraddu, da'watus saimi da'watun la turaddu, kata Rasulullah SAW. Doa orang yang sedang berpuasa itu doa yang tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Seringkali kita lalai, padahal kita dalam keadaan suci, dalam keadaan berpuasa. Di situ kita berdoa sebanyak-banyaknya. Tidak kita temukan di dunia, nanti di akhirat kita temukan pahalanya. Ya. Jangan pikir doa itu bukan ibadah. Ibadah paling ringan adalah ibadah doa. Ya. Ibadah paling ringan adalah ibadah doa. Apa susah kan, ya Allah mudah-mudahan dicanin rizki, ya Allah mudah-mudahan dicanin berkah, ya Allah mudah-mudahan bernasib jok Mekah, bernasib jok Madinah, ziarah makam Rasulullah, iya bahasa pelunggum tiang setiap hari tekabulang si Allah Ta'ala. Halan bisa langsung, bisa ajilan atau nanti, serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sering kali kita lupa waktu-waktu yang penting dalam saat berpuasa adalah kita sering lupa berdoa. Yang berikutnya waktu yang penting kata Imam Syafi'i, indal iftar, di saat kita berbuka. Belum begitu ya, azan maghrib langsung Allahumma lakasumtu wa bika amantu, langsung tancap gas. Ya. Semestinya begitu pelunggu dahar korma. Setelah batal puasa pelunggu nunas ya Allah Ta'ala, Rabbi gufirli wali walidayya. Mana-mana itu yang kita doakan kepada Allah SWT. Apalagi kita langsung berdoa, Allahumma innaka afun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim, Allahumma firli, Allahumma arzuqni. Apapun doa pelunggu setelah berbuka, begitu pelunggu lahar korma langsung berdoa kepada Allah SWT. Itu sering kali kita lupa. Ganteng tas makanan itu, balas dendam. Begitu langsung buka, langsung ngudut kan? Padahal di situ waktu istijabah, waktu yang sangat dikabulkan oleh Allah SWT. Indal iftar, di saat selesai berbuka. Nanti kalau sudah sholat lain waktunya itu, lain waktunya. Waktu sholat lain, ini waktu berbuka. Mana-mana doa Rasulullah sarah 4 nih kan? Allahumma inni as'aluka imanan daima. Itu doa Rasulullah itu. Biar kita diberikan iman yang kuat, wa ilman nafi'a, ilmu yang bermanfaat, wa rizqan halalan wasi'an mubaraka, rizki yang halal, banyak dan berkah. Untuk urusan ilmu hanya satu sifatnya, ilman nafi'a, ilmu yang bermanfaat. Ya. Bukan persoalan banyak sedikitnya kalau ilmu, tapi ilmu yang bermanfaat. Rasulullah dia mengatakan ilman wasi'an, nafi'an enggak? Tapi ilman nafi'a, ilmu yang bermanfaat. Mau sedikit bermanfaat, banyak bermanfaat, alhamdulillah. Itu yang kita minta. Tapi urusan rezeki, Rasulullah menggandengkan dengan 3 sifat. Allahumma inni as'aluka rizqan halalan, rezeki yang halal. Halal lagi wasi'an, luwe, banyak. Kalau sedikit gak cukup. Nunas rizqan halalan wasi'an. Yang ketiga mubarakan, rizki yang berkah. Itu Rasulullah loh, belum dia. Apalagi kita wajib munas ya Allah Ta'ala, biar dia berikan rizki yang halal barakah oleh Allah SWT. Yang keempat permohonan Rasulullah SAW, wa inni as'aluka amalan saliham mutaqabbala. Kalau amal hanya 2 sifatnya, saleh dengan mutaqabbal. Kalau ilmu hanya 1, nafi'an. Rizki 3, amal 2. Kalau iman hanya 1, imanan daiman. Ilmu yang tetap konsisten, tidak berubah-ubah. Itu namanya imanan daiman, gak pernah goyah. Itu doa Rasulullah SAW kepada kita sekalian. Jangan lupa saat kita berbuka, gunakan doa-doa seperti itu. Ya, waktu yang kedua kata Imam Syafi'i, la tansad du'a
indas sahur. Jangan lupa berdoa di saat sahur. Sahur itu artinya tengah malam. Dari jam maghrib sampai jam 12 itu namanya atamah kalau bahasa Arabnya. Atamatan. Atamah nama bahasa Arabnya. Dari jam 6 maghrib sampai jam 12 namanya atamah. Dari maghrib sampai terbit fajar namanya lailun. Lailun. Dari maghrib sampai jam 12 atau setengahnya namanya lailah. Itu bedanya gitu. Makanya Lailatul Qadar itu Lailatul Qadar, bukan Lailul Qadri. Kalau Lailatun itu setengah malam atau sedikit malam, namanya Lailah. Kalau sepanjang malam namanya Lailun. Wal laili idza yaghsha. Allah tidak mengatakan wal lailati, tapi semua malam dari maghrib sampai terbit fajar itu namanya wal laili. Tapi kalau sedikit malam, Lailah. Qadar itu turun di sedikit malam, makanya namanya Lailatul Qadar. Kita cari Lailatul Qadar itu di tengah-tengah malam. Bisa jadi di situ tempat turunnya. Nah, kalau dari jam maghrib sampai jam 12 malam, 12 tengah malam itu namanya atamah namanya. Kalau orang Sasak, kalau makan di situ namanya ngerampak. Nah, makan di jam 11, jam 12 namanya ngerampak. Ngerampak. Nah, 12 ke atas jam 1 sampai kubailal fajar namanya sahur. Nah, jadi makan sahur itu dari di atas jam 12 baru makan sahur. Bagaimana Pak Ustadz kalau kita makan sahur di jam 11 malam? Iya, makan namanya tapi bukan makan sahur. Ya, makan atamah namanya itu. Ya. Tapi kalau niatkan jadi makan sahur, sah juga sih puasanya kan. Tidak makan sahur juga kan, sah puasa kita. Gitu. Masya Allah tabarakallah. Nah, orang yang berdoa di tengah malam itu dia bernyadi kepada Allah Taala jalan tol, langsung diterima oleh Allah SWT doanya. Yang terakhir kata Imam Syafi'i, la tansa doa indal fajri. Jangan lupa berdoa saat subuh. Orang yang sholat 2 rakaat sebelum subuh itu namanya sholat fajar. Rak'atani minal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Siapa yang bilang orang muslim itu miskin? Tidak ada. Rasulullah menyebut kita orang kaya. Orang yang sholat 2 rakaat subuh itu, fajar itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kalau orang punya harta 300 triliun sedikit itu, apalagi dikorupsi lagi. Sedikit. Ini khairun minad dunya wa ma fiha. Rak'atani minal fajri. Makanya jangan sampai lupakan sholat subuh, sholat sunat fajar dan sholat sunat ya qobliyah subuh. Karena di situ Allah SWT tumpah ruahkan ya rahmat dan magfirahnya kepada kita sekalian. Ini kata Imam Syafi'i kepada kita sekalian. Mudah-mudahan kita selalu dapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat yang sampaikan, mudah-mudahan ada manfaat dan barakahnya. Usikum wa nafsi taqwallah. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Al-Mukarram Bapak para Profesor. Baiklah para jemaah, untuk waktu tinggal 11 menit, kami persilahkan para jemaah yang ingin bertanya satu saja dulu. Nanti ketika ada waktu tambahan atau waktu lebih, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ampura Prof. Tadi rahasia Allah yang ketiga tadi dijelaskan bahwa Lailatul Qadar itu adalah rahasia Allah. Tapi tadi penjelasannya seakan-akan ada bocoran begitulah. Ya, ada bocoran baik dari
Al-Ghazali kalau tidak salah tadi. Nah itu ada yang menyatakan bahwa tanggal 25, tanggal 27 pokoknya malam ganjil. Kok bisanya rahasia Allah itu diterka-terka begitulah. Kalau rahasia manusia ya mungkin bisa saja tak begitu. Ini rahasia Allah yang diterka-terka. Ya mohon pencerahan niki Pak Prof. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan yang luar biasa. Biasa kalau sudah tambah lingsir, tambah bijak pertanyaannya. Ada sirrun min asrarillah. Ada rahasia di balik rahasia Allah SWT. Ini pengalaman-pengalaman, baik pengalaman Rasulullah SAW maupun pengalaman para sahabat maupun pengalaman para ulama. Yang tadinya rahasia Allah SWT itu Allah bukakan tabir kepada orang-orang yang muqarrabin, orang-orang yang dekat. Allah bukakan hijab, Allah bukakan kasyaf kepada orang-orang yang dekat. Maka Allah saja membukakan kasyaf kepada Rasulullah SAW. Allah rahasiakan Lailatul Qadar itu, tapi carilah dia di bilangan ganjil, kata Rasulullah. Jadi seolah-olah Rasulullah sudah membocorkan bahwa Lailatul Qadar itu turun pada malam ganjil. Kan ganjil sudah jelas 21, 23, 25, 27, 29. Rasulullah memberikan itu agar kita apa? Lian syitan nasu fi talabiha. Agar manusia bersungguh-sungguh melakukannya pada waktu itu. Itu rahasianya. Longgo misalnya. Ada pengajian di Masjid Hubul Watan Islamic Center. Pengumumannya. Ternyata Pelonggo biasa saja menyambutnya pengajian, tapi disebut, oh di Masjid Hubul Watan ada pengajian plus ada THR. Bagaimana semangatnya? Datang akhirnya. Yang tadinya setengah mau datang, begitu ada sebutan THR, oh berbondong-bondong datang. Itu gambarannya. Tanggal 1 sampai tanggal 10 itu umum, tapi ada bonus jika kau cari pada tanggal ini, ada di situ. Itulah namanya kashful ghiyab. Allah buka tabir kegaiban yang rahasia tadi itu berdasarkan eksperimen, berdasarkan pengalamannya. Termasuk Imam Ghazali, beliau katakan, ya, saya setiap tahun bertemu dengan Lailatul Qadar. Maka pengalaman empirisme inilah yang menyebabkan saya menggunakan kaidah istiqra, kaidah pembuktian di lapangan. Biasanya qadar itu turun pada permulaan dari mana permulaan awal mulai puasa. Beliau katakan kalau hari Kamis berarti malam ke-25. Allah rahasiakan memang, tapi Allah berikan jawaban untuk dicari pada malam-malam spesifik itu. Sama kayak begini, kapan hari kiamat? Wallahu a'lam bissawab. Tapi Rasulullah memberikan hari kiamat itu jatuh pada hari Jumat. Jumat kapan? Wallahu a'lam. Berarti Allah sudah bocorkan dong hari kiamat itu. Fa iza jaa ajaluhum, kalau orang akan meninggal dunia. Kapan dia meninggal dunia? Wallahu a'lam. Tapi kalau sudah nyawanya sampai gorgoroh sampai sini, menandakan dia akan meninggal. Allah buka tabir yang tadi rahasia itu dengan berkat pengalaman-pengalaman, ya, ritual-ritual sufistik tasawuf yang dilaksanakan oleh orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang dekat itu, wa amma in kana minal muqarrabin fa rauhun wa rihanun wa jannatun na'im. Dia dibukakan rauh oleh Allah taala. Dibukakan pintu kasyaf yang sampai tembus kepada surga. Kalau orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuklah Imam Ghazali, termasuk Imam Ibnu Abbas, termasuk ya ulama-ulama yang lain yang punya pengalaman empiris tentang Lailatul Qadar. Wallahu a'lam bishawab. Jawaban dia juga wallahu a'lam bishawab. Nggih, ngiring. Nggih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haji Bahar, alhamdulillah kami dapat bonus ketika Bapak memberikan ceramah ini. Termasuk saya cukup mengerikan dengan umur saya yang 5.000 sekian tahun itu. Alhamdulillah. Oleh sebab itu saya merasa perlu Bapak bantu dengan doa supaya isinya yang baik-baik saja, Pak. Amin. Ada ketika bicara mengenai soal dimensi tadi, Pak, itu menarik sekali bagi saya. Ketika Allah mengatakan falhamma fujuraha wa taqwa, sedangkan Allah mengatakan bahwa la tamutunna illa wa antum muslimun. Iya. Bagaimana melepaskan fujur ini, Pak? Itu menjadi persoalan supaya kita berada pada posisi dimensi muslim tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebenarnya sama dengan yang kedua, Pak Profesor. Soal umur ya. Ya, soal umur, kalau kita ketemu dengan Lailatul Qadar, ya, seperti Imam Ghazali itu setiap tahun. Nah, sementara kelas-kelasnya kita ini, ya, kapan, apa pernah merasa ketemu, itu menjadi masalah. Mohon penjelasan. Terima kasih. Terima kasih. Bahwa dua pertanyaan saya gabung sekalian. Ada dua dimensi dalam kedekatan kepada Allah Ta'ala, ya. Dimensi takwaha dan dimensi pujurah. Takwa akan mencapai kepada derajat takwa adalah bil ibadat, dengan sebab ibadat. Pujur bil ma'asi wa sayyi'at. Orang melakukan dosa, ya, hati yang selalu pada dimensi jahat, jelek itu karena dia melakukan dosa. Maka Allah melakukan tindakan preventif terjaga kepada kita agar kita terhindar dari, ya, pujur tadi. Dengan cara apa? Dengan cara melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dalam dimensi tahalli, menghiaskan diri kita dengan ibadah-ibadah yang mulia. Setelah itu baru takhalli, kita jauhkan diri kita dari hal-hal kemaksiatan, penyakit hati, penyakit iri, dengki, hasad, itu namanya takhalli. Begitu sudah tahalli, takhalli, tatolli, udah tercelup takwa Allah kepada diri kita, dimensi tasawuf. Ya. Kalau masih takhalli tapi belum tahalli, gak bisa. Masih bertakwa kepada Allah tapi masih nyopet, masih korupsi, gak bisa itu. Ya. Harus takhalli dulu, terhindar dari, menjauhkan diri dari hal-hal yang akhlak mazmumah, perbuatan-perbuatan dosa. Baru terhias dengan perbuatan-perbuatan kebaikan, tahalli. Perpaduan antara tahalli, takhalli baru akan menghasilkan tajalli, tatalli dan seterusnya. Caranya seperti itu. Yazidul imanu bitta'ah, iman itu naik terus ke atas ketingkatannya jika melakukan kebaktian, ketaatan kepada Allah. Wa yanqusu bil ma'siyah, dan akan, ya, tercoreng iman itu dengan maksiat. Lantas, apakah kita semua ini mendapatkan Lailatul Qadar? Jawabannya iya. Seluruh umat Nabi Muhammad yang beribadah pada malam itu, dia mendapatkan fasilitas Lailatul Qadar. Kenapa? Karena Lailatul Qadar itu khususiat untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampunan pelonggo putus asa. Allah tidak berikan kepada umat Nabi Isa, enggak. Nabi Ibrahim enggak, umat Nabi Musa enggak. Lailatul Qadar itu khusus kepada umat Nabi. Mana dalilnya? Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Hu itu kembali ke mana? Al-Quran siapa punya? Tidak, umat Nabi Muhammad. Berarti Lailatul Qadar itu milik umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita semua dapat itu. Cuma kualitas ibadahnya yang membedakan. Ada sapi gemuk, semi kurus, arak tolang doang, itulah ibadah. Ini ada yang sempurna ibadahnya, ada setengah, ada yang kurang, ada yang pasti malam itu jika dia beribadah sama halnya dia beribadah 84 tahun. Baca selawat sekali aja pada malam itu, ya.
Allah ganjarkan pahala 84 tahun. Tapi kebalikannya, sekali ngudut ngerokok di malam Lailatul Qadar itu sama hal yang ngerokok 84 tahun. Ya kelipatannya lah. Jangan hanya kebaikan aja, ya kejahatan juga begitu. Saking mulianya malam itu, tidak boleh ada orang berbuat dosa. Jadi sekali lagi, Lailatul Qadar itu adalah milik spesial untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pantasan umat Nabi Muhammad paling dulu masuk surga semuanya. Kenapa? Ya, nazalal Qur'anu ala Jibril, fasara Jibrilu sayyidal malaikah. Quran turun kepada malaikat Jibril jadi biasa-biasa jadi malaikat. Tapi begitu Nabi Al-Qur'an turun kepada malaikat Jibril berubah status menjadi jenderalnya malaikat. Pemimpinnya malaikat berkat Quran. Wa nazalal Qur'an ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Quran turun kepada Nabi Muhammad, fasara sayyidal anbiya wal mursalin. Nabi Muhammad naik kelas menjadi penghulunya, ya, pemimpinnya para nabi, para rasul berkat Quran. Wa nazalal Qur'an ala ummati Muhammad, Quran turun kepada kita semua umat Nabi Muhammad, fasaru khaira ummatin. Maka kita menjadi umat yang terbaik karena Quran turun di kita. Pakaipa iza nazalal Qur'anu fi qulubikum. Bagaimana kiranya Al-Qur'an itu ada dalam dada kalian? Jika Al-Qur'an ada dalam dada kalian, maka haram api neraka menyentuh jasad kalian. Al-Qur'anul Karim. Walau meskipun kita hafal qul huwallahu ahad saja, sudah ada Al-Qur'an dalam dada kita. Meskipun kita hafal Fatihah saja, sudah ada Al-Qur'an dalam dada kita. Mulianya apa? Al-Qur'an. Berarti kita semua adalah spesial mendapatkan Lailatul Qadar. Niki Bapak Tuhan. Nggih, tetap semangat. Apalagi pelungguh melingsir. Masyaallah tabarakallah. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma barik lana fi asma'ina, Allahumma barik lana fi afkarina, Allahumma barik lana fi auladina, Allahumma barik lana fi banatina, Allahumma barik lana fi arzaqina, Allahumma barik lana fi mansibatina, Allahumma barik lana fi ahli baitina, Allahumma barik lana fi ma'isyatina, Allahumma barik lana fi jami'i ma a'taitana ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, mohon maaf atas segala khilaf dan kekurangan. Usikum nafsi bittaqwallah. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agar lebih barokahnya kita tutup dengan sambutan alhamdulillah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.